Oke, sebelumnya kan hari ini mau jelasin Git sama GitHub ya. Di sini kira-kira ada yang udah paham GitHub atau belum? Kalau udah, mungkin kasih reaction apa ya? Reaction, bentar. Aku nggak hafal dong. Isi reactionnya apa aja. Reaction jempol. Kalau yang belum paham, kasih kaget gitu. Kaget yang mana, Pak? Yang belum ini loh. Nah, itu melongo apa ya? Itulah. Yang Ini yang ini. dalam kas pangan ya. Melakukan ini pasti dalaman. Oke, banyak yang belum paham ya kalau gitu. Nah, sebelumnya ini kan ke depannya mini kelas, tiap mini kelas itu bakalan pakai Git sama GitHub terus kan. Jadi kami ngerasa bahwa materi Git sama GitHub ini kayak perlu dijelasin lebih dulu gitu. Oke, sebelumnya aku disclaimer, kalau ada yang ditanyakan, misalnya pengen nanya sekarang, itu bisa langsung tanya di chat, tapi nanti aku tetap bakalan buka sesi Q&A sih. Kalau misal mau tanya langsung lewat suara juga nggak apa-apa. Kayak potong aja gitu loh, nggak apa-apa. Oke, aku izin share screen dulu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih kayak ngerjain tugas nih? Misal aku ngerjain di Word ya. Terus misal aku ngetik apa gitu. Terus kalian save kayak gini. Kalian save gini kan. Terus filenya itu kalian share ke teman kalian. Kayak entah buat nyontek atau misal kerja kelompok. Itu kan kayak habis diedit sama teman kalian. Misal nih, ini udah aku share ke teman-teman gitu ya. Nah, terus temanku habis ngedit lagi, terus dikirim ke aku lagi, itu kan otomatis setelah temanku ngirim, aku harus download lagi kan. Kayak apa? Filenya tuh bakalan kayak gini. Misal mengetik. Terus di sini kayak mengetik revisi 1. Dan seterusnya kan, kalau misal kita collab. Nah, itu tuh nggak efektif kan, soalnya kayak ngehabisin banyak storage, sama kayak, ini kan filenya bisa dibilang kedouble kan. Tapi filenya itu sebenarnya mirip-mirip gitu loh. Nah, jadi kalau di Word sendiri, itu biasanya solusinya, mungkin kalau teman-teman biasanya pakai Google Drive kan. Kalau buat kerja kelompok sama teman-teman. Jadi misal bikin Google Drive. Nah, misal ngerjain di sini lah. Ini kan kayak teman-teman itu kan biasanya waktu kerja kelompok ya udah diisi aja gitu. Ini misal aku yang ngetik, di sini temanku yang mengetik. Lah. Terus biasanya kan di sini juga ada apa ya? Kayak semacam ini loh, history. Tapi aku lihat history gimana ya? Aku lupa. Nah, ini nih. Ini kan kayak ada version history gitu kan. Jadi kalau misal pengen balik ke history yang sebelumnya, itu bisa di-restore gitu. Di-restore gini misal. Jadi kayak misal kalian udah ngedit nih, tapi ternyata itu hasil editan kalian yang baru itu ternyata salah semua. Jadi kalian bisa balik ke sebelumnya. Nah, di codingan juga sama. Biasanya kan misal ya entah nyontek ya atau mungkin kerja kelompok gitu. Itu kalian ngoding. Terus hanya kalian kasih ke teman-teman kalian. Terus ini konteksnya kerja kelompok ya. Terus kayak teman kalian ngoding lagi, terus di-upload ke kalian, habis itu di-download lagi, bolak-balik, itu kan sama kan, kayak filenya pasti bakalan banyak kayak gini, revisi-revisi. Nah, jadi solusinya itu ada yang namanya Git. Git itu semacam ini, version control system yang ngatur apa ini history ini, mengatur history kayak gini, itu biar mencatat setiap perubahan pada file proyek, terutama software,
yang dikerjakan banyak orang ataupun sendiri. Jadi cara kerja Git sendiri ini mirip kayak yang di Google Drive ini, yang bisa collab ataupun ngerjain sendiri, dan ini nih ada historinya gitu. Nah, Git sendiri ini cuman ini version control system. Jadi dia cuma bisa apa? Kayak ngatur historinya aja. Nah, buat nyimpennya itu ada sendiri namanya ini. Platform-platformnya itu kayak GitHub, Bitbucket atau GitLab dan lain-lain. Ada banyak sih. Ini cara kerjanya bisa dibilang mirip kayak Google Drive ataupun OneDrive gitu-gitu. Git ini berarti cuman nyimpen history aja, sedangkan ini platform buat nyimpen codingannya. GitHub tampilannya kayak gini. Jadi di sini bisa dibilang banyak apa ya? Banyak file-file, folder sih. Folder buat nyimpen codingan. Aku lihat di WRI aja, coba punya aku. Wait. User. Nah ini kan ada beberapa folder ya. Namanya repository. Itu kalau di Google Drive dia itu konsepnya mirip sama ini folder-folder di sini. Ini nih repository itu gunanya buat nyimpen project kalian, nyimpen codingan. Mungkin gampangannya kayak ini. Nah, ini codingan semua isinya. Bahasa apapun, guys. Ini contohnya pakai JavaScript. Nah, ini ada JavaScript. Kalau di GitHub sendiri itu selain naruh codingan juga bisa naruh apa ya, dokumentasi. Dokumentasi itu kayak buku panduan buat user melakukan sesuatu gitu. Ini namanya dokumentasi. Tapi ini ecek-ecek lah dokumentasinya. Mungkin dokumentasi contoh yang lebih bagus di sini sih. Nah, ini namanya dokumentasi. Kayak gini. Jadi di GitHub sendiri itu selain bisa naruh codingan, juga bisa naruh file-file kayak foto ataupun file-file lain, tapi yang konteksnya buat melengkapi codingan kalian. Kalau kayak di WRI sendiri itu juga ada ini sih, dokumentasi yang ditaruh di GitHub. Ini contohnya kayak kalau mini class mobile ataupun mini class UX misal. Nah, ini ditaruh kayak gini. Nah, itu terus kayak mana ya? Ini nih dokumentasi. Biasanya itu ditulis dalam bentuk .md. Kalau misal di Word kan pakai docx ya. Nah, ini pakai MD, itu Markdown. Markdown itu sebuah Markdown itu ya Markdown. Itu ya kayak Word, cuman dia namanya Markdown aja sih. Nah, ini ada panduan cara nulisnya. Kayak gini. Ini kalau bikin heading pakai pagar, terus bikin apa? Tulisan lainnya adalah di sini. Terus ini bakal aku ajarin sih yang Markdown ini. Terus apa ya? Intinya kalau sendiri itu keuntungannya kita bisa collab sama orang lain, sama nyimpen codingan kita. Jadi apa ya? Codingan kalian tuh nggak ditaruh di Google Drive gitu loh, Rek. Tapi ditaruh di sini, di mana kita juga bisa nge-update codingannya atau nge-download tanpa perlu download bolak-balik. Soalnya kalau kalian di Google Drive, kalau download kan harus nge-replace dan lain-lain. Nah, nanti aku kasih tahu lah gimana caranya. Nah, ini kontributor sendiri kan ada banyak. Kita bisa collab di sini. Ini bisa dilihat kontributornya itu berapa orang. Jadi nggak 1-2 orang aja, tapi bisa berbanyak. GitHub sendiri ini biasanya dipakai di dunia kerja juga sih, buat ngerjain proyek ataupun hal-hal lain yang berhubungan sama codingan. Jadi benefitnya benar-benar gede banget sih.
Makanya ini teman-teman WRI harus bisa banget belajar Git sama GitHub sendiri. Nanti di semester-semester selanjutnya, biasanya semester 3 ke atas sih, itu bakalan disuruh dosen buat sering-sering pakai GitHub. Contohnya kayak teman-temanku ini udah banyak yang pakai GitHub, soalnya emang disuruh juga. Jadi oke, langsung aja ke E. Yang pertama, sebelum ini ada 2 tipe sih. Kalian kerjainnya versi apa dulu? Kalau misalnya kalian pengen ngerjain dari awal, itu pakai namanya git init. Tapi kalau mau collab, itu bisa pakai git fork atau git clone. Mungkin yang ini dulu ya, yang ngerjain dari awal dulu lah. Kayak kita yang buat projectnya gitu. Jadi pertama kita bikin namanya repository atau folder di Git, di klik new aja. Nah, ini kasih nama repository. Misalnya aku kasih contoh gitu aja, wis. Terus di sini ada description, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Habis itu ke public atau private. Kalau misal public bisa dilihat sama orang, kalau private nggak usah. Terus ada pemilihan, ini optional sih. Ada readme, ada git, ignore, sama lisensi. Buat sekarang kayaknya aku nambahin readme sama git ignore dulu deh. Nanti aku jelasin caranya kayak gimana. Oke, ini kenapa nggak bisa? Display oke, bentar. Kok kayaknya masih nggak bisa ya? Kayak gini. Aku kasih readme dulu, nanti git ignore-nya selanjutnya tak ceritain. Nah, buat ngelakuin apa? Ngedit file di sini, itu kita bisa pakai git clone. Ini kalau misalkan sebelumnya udah ada readme. Tapi kalau nggak ada readme gimana? Mungkin readme-nya aku hapus dulu deh. Gimana ya? Tak bikin baru aja, guys. Wait. Cara dari ini lagi. Contoh 2. Ini public, terus ya udah langsung create aja. Nah, ini masih kosong kan? Di sini ada kayak setup-nya gitu. Kalau yang ini konteksnya kita mulai dari git init. Jadi kita benar-benar mulai dari awal. Misal aku bikin ini folder namanya contoh 2. Itu bisa dibuka. Aku bukanya lewat VS Code sih. Oke. Misal aku bikin file apa ya di sini ya? Index.html. Apa ya? Halo gitu ya. Hello world. Biasalah. Nah, ini kan aku udah bikin toh. Tapi aku sendiri juga belum ngelakuin ini buat upload ke GitHub-nya. Jadi kalau di GitHub sendiri itu cara nguploadnya unik sih. Kita nggak, ya bisa sebenarnya kayak upload via ngupload ke GitHub via kayak milih file. Cuman ini lebih bagusnya pakai ini komen-komen ini. Nah, ini dibutuhkan software namanya Git. Itu tadi kan udah aku suruh download kan. Jadi mungkin sekarang kita install bareng-bareng aja kalau gitu. Nah, ini kita klik kanan, klik kanan. Diklik aja. Kita klik yes. Terus kita next dulu. Dipilih program filenya yang mana. Di next. Ini aku yes aja nggak apa-apa. Ini kita pilih. Kalau aku nggak mau tak tambahin ke desktop ya. Ini dicentang. Ini juga dicentang. Ini aku centang juga soalnya aku pengen di Windows Terminal itu ada.
Kalau di Windows 11 itu sekarang ada Windows Terminal, jadi bagus. Terus ini kalau mau dapat update dari Git, terus di next. Oke, ini di next aja. Nah, ini dipilih yang sebentar. Jangan pakai Vim sih jelas. Kan karena aku pakai Visual Studio Code ya. Jadi aku pakai use Visual Studio Code as Git default editor. Aku pakai ini. Terus di next. Ini apa? Override. Nah, ini di next aja. Terus ini ada 3 pilihan, use Git from Git bash only. Jadi bisa pakai Git itu cuma di Git bash. Kalau yang ini pakai Git bisa di JMD juga atau di third party lainnya. Ini pakai Git dan optional Unix tools. Ini tak sarankan jangan sih yang ini. Antara pilih 2 ini aja. Tapi yang lebih recommended itu yang ini. Biar kita bisa ngetik di JMD juga sih. Di next aja. Terus ini next aja nggak apa-apa. Terus ini bentar. Di sini nggak apa-apa, di next aja. Terus pakai yang ini aja, di next aja nggak apa-apa lagi. Oke. Git bash Unix Minty terminal emulator. Jadi default console Windows terminal emulator. Ini nggak apa-apa sih. Git pull ini aja, di default aja nggak apa-apa. Terus git credential ini nggak apa-apa, di next. Lalu ini di next aja nggak apa-apa sih, nggak terlalu penting. Terus ada disallow running native console for calendar English. Oke, speed up. Oke, ini nggak usah, nggak apa-apa. Terus diklik install. Tungguin sampai selesai dulu. Sambil diikuti nyara yang install yo, yang belum install maksudnya. Kalau udah nggak apa-apa. Ini di uncentang aja, uncek aja. Terus kita klik finish. Nah, ini kan tadi aku udah bikin contoh 2 ya, terus sama bikin file index.html. Itu sekarang di projectnya, di foldernya tadi, yang ini, itu diklik kanan, show more option, lalu ke Git bash. Nah, ini kita ikutin aja. Jadi Git init itu kita kayak menambahkan konfigurasi Git buat nantinya ditaruh di sini, di GitHub-nya. Jadi kita lakukan Git init dulu, kayak gini. Initialize empty Git repository. Ini harusnya ada. Oh, ada tapi. Wait. Nah, ini kalau udah ditambahkan bakalan ada hidden file namanya .git buat naruh konfigurasinya. Terus selanjutnya itu kalau misal mau ditambah file readme.md nggak apa-apa. Tapi kali ini tak tambah juga wis nggak apa-apa. Nanti kasih aja git add readme.md. Ini opsional sih, cuman aku saranin tambah soalnya biar orang lain tuh tahu projectmu itu isinya apa. Kayak kita ngasih keterangan ke projectnya gitu. Gak dikasih juga nggak apa-apa sih. Kayak gini. Oke, nggak bisa. Soalnya emang kita belum bikin kan. Jadi kita bikin dulu. readme.md. Ini merupakan repo contoh untuk belajar mini kelas di WNI. Nah, keterangannya ginilah minimal. Jadi orang-orang tuh tahu reponya itu ngapain, isinya itu apa.
Nah, buat menambahkan satu file itu bisa pakai git add nama file kan. Ini contohnya git add readme.md. Nah, tapi aku mau nambah banyak nih. Kan nggak mungkin tuh aku tulis 2 kali. Sebenarnya bisa sih kayak ditulis index.html sama readme.md. Cuma kalau misal konteksnya dia nambah banyak, kayak mungkin di sini contoh nih, nambah mana ya? Nah, ini banyak tuh, nggak mungkin kan nulis satu-satu. Itu di ini aja, git add titik. Nah, ini buat nambahin semua yang ada di folder itu. Jangan lupa dicek ini foldernya udah benar atau belum. Kalau udah, di enter. Nah, terus kita lakukan git commit m. First commit itu ini keterangan kita apa ya? Keterangannya keterangan kalian tuh habis ngapain aja di codingan ini. Misal aku menambahkan readme.md dan index.html kayak gini. Nah, kalau misalnya muncul 2 file change di close insertion ini berarti filenya emang udah ke add lah pokoknya. Terus ini kan kita kayak naruh apa ya, historinya itu masih di lokal tuh, masih di laptop kita. Mirip-mirip kayak ini. Kayak ini. Cuman tuh masih di laptop gitu, jadi belum kedeteksi di sininya di GitHub-nya. Nah, cara nguploadnya gimana? Itu ini yang Pressman nggak usah sih. Ini langsung git remote add origin GitHub ini. Git remote add origin nama repo kita ini bisa dikopas di sini, itu paste ini. Nah, ini maksudnya kayak apa ya, mengkoneksikan Git kita itu dengan GitHub gitu, mengkoneksikan repository atau file project kita, folder project kita ke GitHub kayak gini. Nah, kalau berhasil kita bisa git push origin. Nah, ini kan di sini main toh. Soalnya kan sebelumnya kita branch ini, tapi branch-nya nggak tak jelasin wes. Git push origin ini main ini nama apanya ya? Semacam nama branch gitu. Tapi karena kita pakai master, jadi kita ganti master aja. Master. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Mungkin waktu teman-teman waktu apa ya push itu ada loginnya kan. Nanti kalian bisa pakai ini dulu. Kalau misalnya disuruh login, itu pakai namanya git config global username. Ini nama username sama git config global user.email email. Username-nya itu dapat dari sini. Nah, sign in as ini. Ini username kalian di situ. Buat tutorialnya aku cari di sini bentar. Sign in to GitHub. Wait. Ini aku nggak ada login-nya soalnya udah login sebelumnya. Jadi nggak bisa ngasih contohnya. Oh, gini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Atau mungkin kayak kecepatan atau gimana gitu? Halo guys. Bilang yo, atau di chat aja kalau malu.
Langsung potong aja deh, nggak apa-apa. Gimana? Izin tanya, Oke. kalau apa namanya kita git push min u origin tanpa apa ditambahin master atau min itu kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa, soalnya kita harus ini kayak menentukan branch mana yang mau dijadikan tempat upload. Itu belum aku jelasin sih, nanti aku jelasin dulu. Ini yang masih dasar banget. Ini yang waktu kita ngerjain sendiri. Nah, ini bentar lagi mau aku jelasin. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Yang U, git push U. U-nya itu apa ya? Aku juga nggak tahu, Rek. Bentar ya, aku penasaran deh. Git push U means set upstream. Upstream itu apa ya? Bentar. Upstream. Upstream. Nah, agak susah, Rek. Aku bingung upstream itu apa. Intinya upstream. Yang U-nya itu upstream. Bingung juga aku. Upstreamnya itu apa? Oke, itu kan tadi caranya kita kayak ngerjain sendiri toh. Nah, ini yang dimaksud master tadi. Git push U origin master. Ini master itu nama branch-nya. Nah, branch itu apa sih? Branch itu semacam agak susah dijelasin juga. Mungkin di sini. Git branch. Nah, ini. Kita cari yang dulu. Yang enak dulu. Nah, ini kayak. Cok sini giting. Yang mana ya? Nah, ini. Kecil banget. Gue kecil. Nah, branch itu kayak apa ya? Intinya itu kalau kita lagi collab sama orang, kan kalau misal semua orang, misal aku sama siapa ya? Di sini contohnya Mas Bimo lah. Nah, misal di sini aku sama Mas Bimo ngerjain codingan bareng-bareng, dan misalkan karena kita ngodingnya bareng-bareng dan ngodingnya secara offline, waktu kita upload itu kadang kayak terjadi tabrakan. Misal di sini aku ngoding ini ya, index.html yang hello world ini. Nah, terus repositorinya aku download, Mas Bimo juga download. Nah, itu kalau misalkan aku di sini ngedit hello world, ayo loading gitu misal. Tapi ternyata di Mas Bimo itu file ini juga diedit jadi loading. Yuk. Kan ini kadang waktu disatukan codingannya itu tuh bakalan tabrakan. Bakalan tabrakan. Mungkin tak kasih contoh langsung. Misal aku kemana ya? Oh, nanti contoh sekalian waktu ini. Waktu git clone. Nah, itu buat menghindari tabrakan codingan ini. Itu tuh ada yang namanya branch. Jadi branch ini buat mengatasi hal tersebut biar gak tabrakan lah. Jadi ini master ini branch utama. Terus nanti misal Mas Bimo bikin new fitur, jadinya file-file yang di master ini di download atau di pull, habis itu sama Mas Bimo diedit di sini. Terus nanti ada lagi branch lagi namanya new UI gitu. Terus ini yang dari master aku download. Habis itu jadi tak kasih ini aja. Oke. Nah, ini new UI. Terus file yang di sini tak download.
Terus di sini aku ngedit. Nah, filenya itu disatukan. Jadi kita bisa collab di waktu yang bersamaan dengan isi codingan yang berbeda. Kayak gitu. Terus waktu disatukan ini itu ada namanya pull request, yaitu kayak kita melewati proses review biar kita bisa ngecek apakah codingan kita yang dari new fitur sama new UI ini ada yang tabrakan atau enggak. Yang kayak contohnya mungkin pas aku contohin barusan, codingnya sama-sama hello world tapi tabrakan. Kayak gitu. Terus buat prakteknya sendiri, sebentar. Prakteknya sendiri itu gini. Bentar, aku buka di sini dulu. Mungkin teman-teman juga bisa ngerjain bareng. Nah, di sini itu ada dua cara. Yang pertama yaitu git clone. Tapi git clone ini kalian harus jadi kontributor resminya dulu. Lewat sini. Bentar. Jadi kontributor resmi biar bisa download lewat git clone. Karena nanti kalau downloadnya bisa, cuman waktu nanti upload ke GitHub-nya itu nggak bisa, soalnya nggak ada akses buat akses buat nguploadnya. Jadi kalau git clone ini dia cuma cara download yang di mana bisa download dan upload, tapi pas upload harus punya izin buat jadi kontributor. Nah, karena kita nggak mungkin kan minta kontributor gitu, apalagi kalau misal projectnya itu rame-rame banget, lebih dari 100 orang misal nih, terus kayak kita masukin kontributornya satu-satu kan nggak mungkin kan. Jadi kita ada opsi namanya git fork yang bisa dicek lewat sini. Ini namanya fork. Jadi kita kayak nyalin ini repository folder ini ke GitHub kita. Ini kan sebelumnya belum ada tuh aku. Git explore. Enggak ada deh. Belum punya. Nah, ini kan aku belum punya toh. Jadi aku kasih fork di sini. Nah, di sini akhirnya aku punya ini. Jadi di repositoriku aku punya ini, udah punya Explore. Dan aku juga bisa ngedit-ngedit semua file yang di sini. Terus buat ngeditnya itu kita tetap pakai namanya git clone buat download. Misalnya kita bakalan ngedit beberapa file di sini. Kita copy, terus kita lakukan git clone di sini. Klik kanan di folder, git paste here, terus kita ketik namanya git clone, di copy paste. Nah, sini. Ini git clone itu sama aja kayak kalian download folder, tapi lewat sini. Kalau di download manual itu bisa pakai via zip, cuman nanti kalian nggak bisa ngedit. Bisa sih ngedit, cuman nggak bisa diupload ke GitHub, harus remote dulu. Kayak file file ini .git-nya itu nggak ada gitu. Jadi kalau biar bisa kita upload ke GitHub atau di-push ke GitHub itu harus pakai git clone. Gitu. Terus kan ini udah ke download toh. Nah, aku buka di sini.
Oh ya, ini kalian harus ngikutin ya yang kali ini. Soalnya ini jadi bagian dari absen juga. Open with code. Oh, belum. Jangan dulu. Sik. Jangan dibuka dulu. Nah, habis di git clone itu, kalian bikin branch baru, namanya git branch. Namanya misal, nama quest Nabilah gitu. Oh, sorry. Ini aku tutup dulu. Ya, di CC bisa sih. Diklik kanan, git bash. Itu kita lakukan git branch Nabilah. Ini namanya aku bikin branch baru, jadi nanti branch-nya bakalan ini ada banyak lah. Di enter aja. Nah, ini aku udah bikin branch, terus kita lakukan check out. Jadi pindah dari branch ini, which is branch main, ke branch baru namanya Nabilah. Sorry, pakai namanya git check out Nabilah. Nah, ini kan udah berubah tuh. Jadi aku bisa ngoding di sini. Buka di VS Code. Nah, kalau di VS Code-ku sendiri udah ada ini sih keterangan aku udah ada di branch mana. Cuman kalau kalian ngodingnya pakai apa? Ini yang buat Java itu apa sih, lupa aku. Ya itulah. Itu kalau misal nggak dipasangin kitab jadi nggak ada. Tapi kalau punya aku ada sih. Nah, misal aku bikin folder baru yo. Folder namanya presensi. Terus aku bikin folder lagi namanya ini. Terus di dalam di dalam folder ini aku bikin apa ya? Misalnya index HTML lagi wis. Itu aku bikin HTML lagi. Ini title-nya WRI GitHub gitu guys. Terus aku bikin lagi hello world lagi. Hello world gini. Nah, terus aku ngelakuin yang namanya ini kan, bikin folder lagi sama ngupload index.html. Nah, aku maunya ini ngupload ke GitHub sini itu harus pakai yang tadi git add titik. Lalu kita tambahkan git commit -m menambahkan folder presensi untuk presensi. Nah, kayak gini. Habis itu aku ngelakuin git push.u origin Nabilah. Karena aku mau ngupload di branch-nya yang namanya Nabilah. Ini aku upload. Nah, kan udah ke-upload tuh. Nah, ini langsung muncul pull request. Nah, di sini nanti branch-nya ada 3. Ini perubahan main, file masternya. Main atau master sama aja sebenarnya. Ini kayak file utama yang udah digabung-gabung. Nah, ini ada punyaku juga, perubahan versi punyaku, sama ini ada yang punyanya Mas Rafif. Nah, ini misal aku ini melakukan compare dan pull request, itu tuh kayak ini loh aku nambahin codingan, tolong review dong, kayak gitu. Nah, ini kayak gini. Terus apalah ini. Ini kalian kasih keterangan di sini. Terus kalian create pull request. Nah, ini
setelah melakukan pull request, itu kalian nunggu siapa ya yang punya folder ini buat nge-merge. Tapi di sini aku sendiri kan karena aku adminnya di sini, jadi aku bisa merge langsung sih. Tapi kalau bukan admin nggak bisa nge-merge itu. Nah, kan ini ada pull request. Terus ternyata di tempat lain, misal siapa ya, Mas Rafif itu loading yang sama kayak aku, mungkin di file folder tadi yang Nabila ini, terus dia ngubah indeks HTML, itu kan bakal tabrakan tuh. Aku nggak bisa ngasih contoh secara langsung sih, soalnya akunku cuma satu di sini. Itu bisa diatasi waktu merge. Dia pasti bakalan ada konflik lah pokoknya. Ada keterangan errornya di sini. Aku nggak bisa nyontohin secara langsung sih. Nah, ini setelah di-review, itu kalian bisa klik merge buat menggabungkan file-file perubahan versiku ke ini, ke mana ya ini namanya, ke repositorinya WRI. Gitu. Nah, ini kalau udah di-review, ini bakalan ada ini semacam commit ataupun history yang mirip-mirip di sini. Ini ngapain aja di sini. Gitu. Mungkin teman-teman bisa nyoba langsung. Jadi kalian presensi hari ini itu bikin folder di dalam presensi. Itu kan bikin folder baru namanya nama kalian. Habis itu isi aja file apa aja wis. Mungkin file Java kalian atau HTML kayak tadi atau Markdown itu pakai .md. Kayak gitu guys. Ada yang ditanyakan mungkin atau sambil nyoba dulu? Oh ya, bentar aku lupa nih. Mungkin kalian biar agak semangat ya, Rek. Ini ada namanya Hacktober. Jadi kalian ini kan udah ngelakuin pull request di sini. Nah, kalau kalian nambahin pull request banyak 4 kali, itu kalian bakal dapat kaos Rek di acara Hacktober ini. Ini aku taruh sini dulu. Terserah file Markdown boleh, HTML boleh, file job sheet kalian Java juga boleh. Pokoknya tambahkan sesuatu di situ. Nah, ini di Hacktober sendiri apa ya? Ini semacam event biar kita berkontribusi ke GitHub ini. Nanti kontribusi terhadap open source paling utama atau melakukan collab buat ngoding. Biar dunia ngoding ini kayak semakin maju gara-gara melakukan collab sih. Sebenarnya di acara kemarin Open Talk kemarin kan udah dijelasin tuh yang Hacktober, mungkin ada beberapa yang ikut kan. Nah, tapi di sini aku mau jelasin lagi. Kalau kalian mau dapat kaos, kaosnya mana? Nggak ada kaosnya sih di sini. Nggak ada gambar kaosnya. Itu kalian bisa daftar di sini, Start Hacking. Nah, ini kalian harus sign in pakai GitHub-nya dulu. Oke. Pokoknya intinya sign in pakai GitHub dulu sampai selesai. Nah, aku kan udah sign in nih. Nah, ini punya aku sendiri. Punya aku masih 2 tuh. Itu harusnya 4. Nih, partisipan goal-nya ini harus 4. Jadi kalau setelah dapat 4 pull request, aku udah ngelakuin pull request banyak 4 kali, itu bakalan dikirimin kaos sama pihak Hacktober atau hadiah lainnya. Tapi seringnya kaos sih sama ini, sama stiker. Itu kalau kalian ngelakuin tuh. Misalnya kaosnya dikirim 3 bulanan lah. Kapan lagi Rek kalian ngoding dapat baju gratis lagi. Nah, caranya gimana? Setelah kita login ke Hacktober-nya itu, ini di sini, di pull request-nya, itu tambahkan, ini udah ada yang upload, sorry. Ditambahkan di sini,
di mana ya? Punya aku mana tadi? Tak contoh punya ini Ridwan Rizky ini. Nah, ini di labelnya, di pull request-nya itu tambah sini labels. Itu kalian tambahkan Hacktoberfest accepted. Nah, kayak gini. Jadi nanti secara otomatis bakalan kedeteksi di Hacktobernya sebagai ini in progress. Kalau kalian melakukan pull request-nya 4 kali terus dikasih label ini, bakalan dapat kaos gitu deh. Apa ini? Ada yang nanya. Izin tanya Kak, kalau misal udah terlanjur menambahkan file dengan git add lalu tidak jadi di cancel apa bisa? Itu konteksnya gimana dulu? Udah kalian push atau belum? Kalau misal udah melakukan push, itu ini ada namanya revert. Aku tapi sebenarnya nggak pernah pakai sih commit revert. Nah, ada namanya commit revert. Nah ini, aku nggak pernah pakai dan aku mau apa ya ngelakuin ini juga nggak ada ininya. Jadi aku nggak bisa praktik dulu, tapi mungkin bisa dilihat dari sini sih. Oke. Ada di sini ding. Gimana ya yang enak ya? Wait. Nah ini. Tapi kalau misal kalian belum nge-push, cuma baru git add titik sama git commit, itu nggak apa-apa, langsung aja. Jadi kalian hapus filenya atau kalian apa ya, sekalian edit lah pokoknya. Jadi misal aku ini ya bikin perubahan di sini, ayo loading. Nah ini kan ada ini, terus aku git add, misal ini, terus misal aku nambah lagi apa ya, .md ayo loading. Nah, git add lagi, misal kayak gini. Terus ternyata ini saya tambahin git commit lah, tambah readme. Nah ini kan ada 2 toh. Nah ternyata aku nggak jadi nambah ini. Ya udah nggak apa-apa. Filenya langsung hapus saja. Delete ini. Terus kalian git add lagi, git commit, dan hapus readme. Nah, ini bakalan tetap kedeteksi kok kalau misalnya kalian pernah nambahin sama pernah ngehapus. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kita nggak jadi apa ya, nggak jadi nambah filenya. Asal belum di push itu biasanya aman. Tapi kalau udah di push itu tadi ada cara namanya git revert. Commit revert. Ini ada ya lagi. Gitu. Bisa dipahami nggak ini, Mas Putra? Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama. Kak, ini waktu minggu lalu kan udah nge-fork explore. Waktu nge-fork lagi repo-nya terbaru nggak muncul. Apa harus dijali dulu? Nggak usah, kalau udah pernah nggak apa-apa. Nggak usah di-fork, langsung di git clone aja. Atau kalau misalnya ini kan udah apa? Ini kan udah pernah nge-clone sama nge-fork. Terus di sini di apa ini di explore-nya itu belum diupdate. Jadi kalian bisa di sini kan masih misalnya masih ini img sama md file tuh. Jadi masih belum apa ya terbaru. Nah itu ada namanya git pull. Jadi nggak usah download lagi dari git clone dari awal, tapi langsung pull aja. Jadi ini kan aku lagi di branch namanya Nabila. Nah aku harus pindah ke branch main dulu. Di mana nih branch masternya? Jadi git checkout main. Nah cara download biar kita apa ya dapat terbarunya itu harus git pull gini. Nah,
ini kan karena aku terupdate ya. Tapi kalau misal apa ya? Aku ngapain ya? Nggak bisa sih kita hapus. Pokoknya caranya buat ngedownload atau apa ya, nge-update biar isi dari GitHub kita, dari repository sama dengan file yang ada di komputer kita itu pakai namanya git pull atau ngedownload lah istilahnya. Jadi nggak usah git clone dari awal lagi terus apa ini git pull git out, nggak usah lah, itu ribet. Jadi langsung git pull aja. Nah itu keuntungannya GitHub sendiri. Jadi tak simpulin di sini yo. Kalau misal loading dari awal itu pakai git init sama bikin repo. Tapi kalau collab ada dua cara. Itu pakai git fork lalu git clone sama git fork, git clone, terus pull rec. Bikin branch dulu, branch, pull rec, pull request, sama langsung git clone aja. Bikin branch, pull rec. Mana ini kalau kita diizinin jadi kontributor yang ada di settings. Kalau ini nggak diizinin jadi kontributor lewat setting, tapi pengen collab. Caranya pertama, ini bedanya cuma di git fork sama mungkin ini bisa kalian screenshot lah. Yang pertama itu kalau misal bikin dari awal itu git init, git add titik, git commit, dan isi, remote, git apa tadi ya? Aku lupa ya. Git remote at origin, link, ya, tapi nggak usah petik sih. Git push origin master. Ini bikin cara dari awal. Bikin repo dulu, baru git init, git add, commit, remote, push. Terus kalau misal collab, ini cuma beda default aja, jadi langsung git clone, link, habis itu git branch, nama branch, check out buat pindah, nama branch, nggak usah petik BTW ini, yang ini nggak usah petik. Loading, git add titik, git commit, isi, git push origin, nama branch. Ini kalau collab. Tak taruh sini dulu. Atau mungkin kalian screenshot aja sih, nggak apa-apa. Ini buat kesimpulan nih. Lo terlanjur delete. Kalau terlanjur delete, bikin lagi wis. Sebenarnya bisa sih kalau di VS Code ini sih ada fitur namanya undo last commit sih. Cuma mungkin tak coba juga. Nggak bisa, deng. Aku yang belum bisa mesti. Ini nih coba langsung git revert commit. Ini commitnya mungkin wait. Oh, ini git revert. Kan ini pakai namanya git revert commit itu mana ya? ID-nya commitnya ini. Jadi git revert ID commit. Aku nggak bisa nyontoin soalnya emang ini udah tabrakan sama yang lain aku. Coba baca ini dulu lah kalau buat ini.
Terus ini, Kak, ini tadi cara aksesnya bagaimana ya yang di GitHub? Saya ketinggalan karena Mas instalasi. Aku contohin lagi ya, bentar lagi. Nah ini buat yang tanya tadi. Tadi yang nanya, Notepad. Aku copy dari sini, wes. Di chat, biar gak tenggelam. Ini yang pakai petik itu cuman yang di git commit min m ya, Reo. Yang lainnya nggak pakai petik. Terus cara presensi di mana? Di sini. Itu aku mulai lagi wes dari awal, nggak apa-apa. Ini tak hapus dulu ya. Nah, kayak gini. Ini kalian forward dulu tadi yang di WRI. Ini diklik forward dulu. Nah, ini kan aku udah nge-forward tuh. Nanti tampilannya bakalan kayak gini. Wait. Kayak gini. Bentar. Kita update dulu. Nah, ini buat ngedownload atau ngeklon itu pakai ini. Ini di copy dulu. Jangan dari sini ya, Reo. Beda soalnya. Ini kalian copy. Terus kalian pergi ke folder yang kalian butuhkan. Misal di project sini ya aku. Itu diklik kanan. Git bash here. Git clone linknya. Nah, ini download. Aku lagi download. Nah, terus ini udah ke download kan yang Git Explore ini. Saya tak tutupi dulu. Nah, ini bukaan terserah sih via, aku kan via VS Code ya. Tapi kalau kalian via Notepad juga nggak apa-apa. Misal aku di sini di presensi bikin lagi folder namanya siapa ya? Kalian ngarang aku. Jadi apa ya, kalian itu nggak harus bikin lewat sini, lewat VS Code ataupun Sublime atau apalah lah, terserah itu. Lewat sini juga bisa kok. Nah, ini misal aku nambahin file via sini, via apa lagi? Via folder. Misal aku bikin pakai txt itu namanya readme.md. Oke. Nah, ya gitu. Terus aku isi codingannya apa? Codingannya gimana? Nah, ini selain apa ya, nambah file lewat sini, terus diedit lewat Notepad, itu juga bisa lewat sini. Jadi kan aku tadi udah bikin folder ini kok. Presensi, Kalia, sama ini, readme. Terus aku bisa nambah codingan lagi, apa ya, index HTML lagi ya lah, index.cs, biar beda dikit. Nah, itu aku ini misal ngoding cons username ganti console log username. Nah, aku misal ngoding kayak gini yo. Untuk ini terserah filenya apa aja. Nah, terus setelah kita menambahkan ini folder ini kalian lakuin sorry. Nah, ini kalian harus pindah ke folder Git Explore Start 2021 ini. Bisa kalian close ininya, atau bisa kalian close terus kalian buka lewat Git bash here atau lewat sini. Misal cd Git Explore started 2021.
Nah, udah muncul kan. Ini kan sekarang kita ada di branch main kan. Branch main. Nah, ini branch main namanya. Terus di sini ada branch lain namanya revert 5 M. Ivan Rafif. Ataupun branch lain lah. Nah, itu kita bisa bikin branch baru. Namanya misal tadi Kayla. Karena yang loading Kayla. Jadi namanya Kayla. Itu pakai git branch Kayla. Lalu setelah kita bikin branch, itu kita bikin git checkout Kayla buat pindah dari branch main ke Kayla. Nah, salahku di sini. Sebenarnya jangan ngoding dulu, Ding. Soalnya harusnya cara yang benar itu tadi ini. Kita harus ini git clone, explore, terus branch, terus checkout. Nah, aku kesalahannya di sini tadi. Dan ini caranya. Git clone, branch, checkout, baru ngoding. Nah, caraku tadi salah. Jadi entah wis kalian hapus apa gimana. Misal tak hapus wis nggak apa-apa. Keliru. Kok perasaan sini tak hapus. Ya, biasa kamu. Misal Kayla ini, terus aku bentar. Kehapus rek emang rek. Bentar. Tak git clone lagi dulu. Tak ulangi dulu ya. Bentar tak ulangi biar gak bingung. Kehapus. Kehapus. Oke. Tak ulangi lagi rek, sorry. Nih, git clone, paste linknya. Habis itu git branch Kayla. Oh, sorry. Ini harus jadi dulu ke sini. Pindah directory, change directory, explore, started 2021. Habis itu kita lakukan git branch. Itu buat bikin branch baru namanya Kayla. Terus bikin checkout-nya biar pindah dari main ke branch itu git checkout Kayla. Nah, terus kita ngoding di sini. Ini. Nah, terus aku misal bikin index.js ya. Di sini aku ngoding ini. Terus nah, ini misal aku melakukan perubahan kayak gini ya. Terus kita bisa pakai git add titik menambahkan ini buat nambah presensinya. Sebenarnya kalau ditulis ini tok juga boleh, cuman biar efektif aja pakai titik. Lalu kita lakukan git commit min m tambah presensi Kayla. Git commit itu buat ngasih keterangan yang tadi di commit yang bagian sini. Nah, git add itu nambah perubahan. Git add itu menambah perubahan. Git commit ini nambah keterangan perubahan itu apa aja. Lalu kita lakukan git push upstream origin Kayla. Kayla ini nama branch-nya tadi. Nah, ini udah ke-upload kan. Terus di sini ada
ini di repository kita itu ada pull request kayak gini. Itu kalian klik compare and pull request. Nah, ini langsung kalian ketik create pull request. Itu nanti di WRI bakalan muncul kayak gini. Sampai pull request ini. Nah, langkahnya selesai sampai situ. Terus kalau admin-admin dari repository WRI itu bakalan nge-review apakah codingan kita udah benar atau salah atau ada yang perlu direvisi. Itu nanti bakalan dijelasin lewat sini sih. Jadi kadang kalau mau review itu kita tulis di sini. Ini masih salah gitu misal. Nah, itu bakalan ada kayak gini. Itu gunanya pull request. Langkahnya sampai situ. Kalau misalkan kita melakukan collab. Kalau di merge ini fungsinya biar codingan kita yang udah kita buat itu kesimpan di branch-nya min. Nanti di sini bakalan ketambah presensi Kayla gitu. Kayak gitu. Tadi siapa yang nanya ya? Mas Ilham. Gitu. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak, Rek? Mungkin masih bingung atau apa ya? Gitulah. Ini. Itu cara paling utama, Rek. Yang tadi Hacktober itu cuma opsional sih. Itu pun kalau kalian mau dapat kaos. Jadi di pull request-nya itu nggak ding. Sebelumnya daftar dulu ke Hacktober. Ke sini. Tadi linknya udah tak kasih sih. Di sini klik start hacking aja, terus kayak lakukan login. Terus di pull request kalian itu tambahin label Hacktoberfest accepted. Kayak ini. Nah, kayak gitu. Yang lain juga. Mungkin di Ilzam ini tak tambah. Sebenarnya aku sendiri bisa nambah, cuman yo capek rek aku satu-satu gini. Gitu. Nanti tambahin sendiri. Bentar, tak minum. Nanti kalau tanya minta diulangin langkahnya atau minta dijelasin teori atau apapun itu rek. Bilang aja di chat atau tanya lewat sini. Ngomong langsung. Gak usah malu-malu, rek. Soalnya ini bakalan dipakai terus di mini kelas. Nanti sistemnya bakalan di WRI itu bakalan jadi kayak kalian mini kelas. Habis itu mungkin ada project ataupun tugas atau apalah itu yang membutuhkan GitHub buat collab. Gitu. Dia tadi kayaknya ada yang ngomong deh. Mungkin yang udah paham kasih reaction tepuk tangan, yang masih bingung banget itu kasih reaction kaget kayak tadi. Penasaran aku. Yang lagi coba mungkin pakai jempol. Penasaran. Jempolnya 5, lagi nyoba. Oke. 8, 7, 8. Mau pada nyoba ya, Sian? Yang bingung 2, 9. Yang udah selesai 1, 10, 7. Wih, banyak. Ini area 100, cuman sing pull request baru 7. Iku pun 7. Enggak 7 sih. 1, 2, 5. Baru 5. Ini buat absen loh, Rek. Bebas aja.
Urutan presensinya bebas ya, Rek. Maksudnya nggak ada kayak 1 siapa, 2 siapa. Pokoknya kalian bikin folder aja di dalam folder presensi, itu isinya nama kalian. Nama panjang, nama lengkap. Biar kita bisa gampang absensinya. Kayak gitu. Kayak di sini tadi kan ada Kayla sama Nabila ini kan. Nah ini misal kalian bikin folder lagi, namanya sebagai cintanya tadi. Bagus Wipurtanto. Nah ini ditambahin Bagus Dwi Purtanto itulah. Nanti tambah aja langsung aja. Di dalam sini, di dalam folder nama itu kalian kasih file apa aja wis. Pokok jangan file apa ya? Jangan DOCX ataupun jangan dikasih file-file yang nggak berhubungan sama coding. Gitu. Terima kasih Kak. Oke. Izin tanya, pull request setelah ini selesai nggak apa-apa Kak? Pull request-nya setelah ini selesai nggak apa-apa Kak? Oh boleh. Pokoknya hari ini sih Rek, soalnya juga mau ditata kan. Yang datang sama nyimak siapa aja gitu. Nggak apa-apa kalau mau nyoba nanti. Ini kayaknya rekamannya juga bakalan di-share kok di grup WRI. Jadi mungkin bisa review lagi lah. Terus Kak izin tanya setelah step push apa lagi ya Kak? Udah selesai. Jadi tadi kita ini ngelakuin langkah dasar gimana caranya kita ngupload codingan kita ke GitHub. Atau kayak gampangannya ke G Drive-nya codingan. Kayak gitu. Jadi setelah push ya udah selesai. Misalkan kayak laptop kalian hilang atau rusak, terus harddisknya nggak bisa dibalikin lagi, itu kan udah punya backup-nya gitu loh. Jadi kalau mau download codingannya kalian yang lama, itu bisa di-download via zip ini atau lewat git clone tadi. Kayak gitu. Atau misal kalian contekan gitu sama teman-teman, terus pengennya biar teman kalian tuh gak usah download filenya, itu bisa kayak ditaruh di GitHub juga. Terus ini terus dibuka aja gitu filenya di GitHub-nya, bisa dilihat kok. Nah kayak gini. Download per file nggak bisa BTW. Jadi antara kalian copy paste terus bikin file baru atau langsung download satu foldernya sekalian. Gitu guys. Langsung di-clone apa default dulu Kak? Ini default dulu ya kalau kasusnya kalian. Soalnya kalian nggak punya akses jadi kontributor secara resmi. Jadi harus fork dulu. Default ini. Kalau misalnya akun kalian cuma satu, ya langsung ke akun kalian sih. Tapi kalau aku ada pilihannya ini. Habis default langsung di git clone. Git clone-nya itu ke ini yuk, ke repository kalian yang udah default. Yang ini. Di sini. Jangan di WRI pokoknya git clone-nya itu. Soalnya nanti kalian nggak bisa upload, nggak bisa pull request, nggak bisa di push. Tapi kalau kalian git clone-nya lewat sini bisa. Gitu. Oke, sama-sama. Setelah step push, apalagi tadi udah yuk, kita tak jawab yuk. Habis push udah selesai. Kalau misalkan ada perubahan codingan tadi, kayak misal ini di WRI, aku tak dulu wis, tak ngebul salah 2 di sini wis. Kok ngebul tak merge dulu. Nah, aku nge-merge salah satu heading yang punya Afif ini. Nah, itu habis di kan ini pasti ada perubahan tuh. Habis aku nge-merge, ini ada perubahan baru. Merge pull request from Gulam. Ini dia nambah di MD file Afif Gulam. Nah,
Ini kan di WRI itu dia masih enggak, di WRI itu udah ada yang tambahannya dari Gulam tadi yang di sini. Tapi di aku, di repositoriku itu belum ada yang di sini. Itu kalian harus ini dulu di fetch and merge biar isinya dari WRI Developer Explore ini sama kayak yang isinya punyaku. Terus di git base-nya tadi itu kalian pindah ke main dulu. Jadi apa ya? Ini tak review lagi wes. Ini yang di MD file tadi punya Afif Gulam kan baru ini tak kan. Tapi di Explore ini ada apa ini? Nah, ini intinya beda lah. Ini ada IMG, di sini belum ada. Jadi aku pengen file IMG ini biar bisa ada di laptopku. Jadi kita setelah fetch upstream ini, fetch and merge ke repository kita yang default itu, kita lakukan namanya git pull. Ini kayak download apa ya, updatean terbaru dari commit yang udah dari perubahan yang udah di commit sebelumnya, biar isinya sama kayak laptopnya kita. Git pull aja. Oh sorry, ini masih salah karena aku belum pindah. Sorry ini salah. Jadi sebelum di git pull itu kita harus pindah ke branch min. Nah ini baru aku git pull. Nah ini kan kayak gini. Yang di Afif Gulam tadi nanti bakalan ada folder image. Git pull aja. Nah ini ada keterangannya, ini isinya apa aja gitu. Nah di sini kita nanti tahu setelah di git pull itu bakalan ini ada perubahan baru. Misalkan di sini di IMG ada nambah dua file ini. Terus ya ada perubahan selanjutnya kayak mana ya? Ini indeks HTML-nya keubah dan lain-lain lah kayak gitu. Terus apa ini? Permisi Kak, setelah melakukan git clone itu ditambahkan file dulu di dalam foldernya atau branch dulu. Ini nih. Tak up lagi ya. Jadi habis clone itu di ini ganti branch dulu. Soalnya biar apa ya? Ininya apa ya? Biar perubahan kita itu kesimpannya di branch gitu. Jadi habis di clone itu kita pindah ke branch sama checkout baru ngoding. Biar perubahan yang ada di codingan kita itu kesimpannya di nama branch-nya, bukan di folder main ini, bukan di branch main tadi, bukan di sini, kayak gak tabrakan. Apa ini? Tadi habis clone suruh ngapain ya? Kak udah selesai. Ini ya buat yang bingung tadi, tak up lagi ding. Apa kali dong. Terus Kak sudah selesai, mantap. Tak cekin lagi ya. Pokoknya habis clone itu kita pindah ke branch, terus baru ngoding, baru di add. Kayak gitu. Nah ini udah 15 orang yang absen. Kasih 14 sih, sama punya aku 1. Sama ini, Kak waktu saya mau check out kok begini. Nah, git check out B Ilham Maulidin. Press name Ilham Maulidin already exist. Nah ini kalau kamu kan caranya git check out -B. Ini nih caranya itu apa ya, intinya tuh beda. Git check out sama git check out B. Ini bedanya apa?
like git get out itu, ini cuma pindah nama branch. Tapi kalau git get out B itu tuh kita bikin branch baru plus pindah. Nah, ini nih git get out minus B itu sama kayak git branch nama branch sama git get out nama branch. Jadi ini git get out minus B ini shortcutnya dua perintah ini. Kayak gitu. Oh, paham Kak. Jadi kalau kamu mau check out, karena kamu udah bikin ininya, udah bikin nama branch-nya yang Ilham Maulidin ini, jadi langsung di check out aja. Kayak gitu. Kak, kenapa kita harus buat branch dulu ya? Kok langsung ke master nggak bisa kah? Bisa. Cuman karena kita collab sama orang lain, itu kalau kita push ke master semua, itu bakalan banyak konflik gitu loh. Jadi mana ya yang enak itu? Nah ini nih. Ini kalau misal semua orang 100 orang ini ngoding ditaruh di master semua, terus kita ngeditnya filenya sama. Misal aku ngedit di index HTML ini, itu tak edit, misal tak hapus ini, line ini tak hapus. Terus ternyata orang lain, misal siapa yo? Yang tanya ini siapa rek namanya? Misal apa lagi? Mas Maba, pura-pura Maba iki. Yang Maba ini ternyata nggak ngehapus, tapi di line 12 ini dia misal nambah apa ya? Console log gitu ya. Terus waktu di push ke master, itu dia bakalan tabrakan kalau misalnya ada yang kayak gitu. Jadi kalau misal lewat master semua, itu nggak akan ada proses review codingan. Jadi kita nggak bisa ngefilter mana codingan yang bakalan dipakai di repository yang di bagian masternya. Jadi mungkin ini kan ada dua tuh, yang develop sama fitur nih. Saya tak clear dulu. Nah, ada develop sama fitur. Sekarang mencong. Nah, ini kan dia bikin branch baru tuh, di develop sama di fitur. Terus dia ngoding. Ini index HTML. Ini juga index. Ini misalnya beda CSS-nya. Kalau ini JavaScript-nya. Nah, ini hapuslah. Ini anggap aja kita kayak naruhnya ke pull req-nya itu ke master. Jadi perubahan develop di index, perubahan file index dan CSS yang di branch-nya develop itu di pull req ke master. Yang fitur dia ini ngubah index sama JS. Nah, ini kan karena kita ngubah filenya sama, jadinya nanti di bagian pull request itu di review mana codingan yang bakalan dipakai. Opsinya ada beberapa sih. Opsinya itu bisa aja kita menggabungkan dua-duanya. Jadi misal di develop itu dia di develop itu dia ngodingnya itu di bagian HTML-nya ini diganti, tapi yang di fitur itu dia ngodingnya di sini, di script-nya. Itu kalau misalkan mau digabung isinya, itu bisa waktu di merge itu, nanti nggak akan tabrakan. Tapi kalau misalkan kita para develop sama fitur, itu sama-sama ngoding di HTML, apalagi line-nya sama, misal di line 49 sampai 52 itu, si develop ini ngoding, misal ini dihapus, tapi kalau yang di feature itu, dia kayak nambah teks baru, itu bakalan ada konflik.
karena yang di coding itu di line yang sama. Jadi pas di pull req ini harus di apa ya? Harus di-review lagi codingan mana yang bakalan dipakai. Aku nggak bisa ngasih contoh langsungnya sih, soalnya emang nggak ada ini. Mungkin tak coba tak ini dulu wes yo. Tak merge-nya satu-satu biar tahu. Saya ambil jawab pertanyaan. Izin jawab ya dikhawatirkan dari ini. Ada tambahan dari Faris. Izin jawab ya, jadi dikhawatirkan nanti rusak repo. Nah itu intinya kalau misal kita nggak bikin branch itu bakalan rusak repo. Jadi nggak bisa review. Ini nggak data branches ya. Nanti kalau kalian udah ini loh, udah collab sama teman kelompok kalian gitu, misal bakalan nemu banyak kasus kayak gitu kok. Tapi sekarang kayaknya ini dulu, yang dasar dulu lah, dan nggak bingung. Push absent. Ternyata ini dulu ya, Rek. Tak match satu-satu. Permisi Kak, maaf tanya, saya nggak bisa ngedit label. Gini, boleh saya screen? Minta tolong saya screen dulu dong. Permisi Kak, saya izin share screen. Oke. Cek. Belum, udah. Apakah ada kelihatan Kak? Wait. Ini, udah. Ini tuh nggak bisa ngedit label ya Kak ya? Kan tadi. Wait. Nggak bisa ya. Teman-teman lain nggak ada yang bisa ya? Atau ada yang bisa tadi? Aku nggak notice sih. Oh, ini kamu udah ini ya, pull request ya. Iya Kak. Oh, ini mungkin masalah ini sih apa? Ini apa sih akses repositorinya, jadi nggak bisa ini tambah label. Cuma Oh iya Kak. Terima kasih ya Kak ya. gini. Berarti solusinya gini, Rek. Bentar, tak tabrak yo. Ya aku lupa, sorry. Nah ini sejak aku tak ini lagi wis. Tak nambah lagi wis. Aduh. Wait. Tak. Gini. Lupa aku. Kalau ini statusnya for. Tapi terlanjur nggak apa-apa, nanti tak tambahin. Tak bantu nambahin sendiri. Wait. Nah. Terus kita terus aku jangan. Wait. Mana ya? Sih. Bentar.
Wait. Nah, nambahnya di sini, Rek. Jadi sebelum create pull request itu nambahnya di sini. Sorry, aku tadi ada miss di sini ternyata. Jadi sebelum ngelakuin pull request, nambah labelnya itu di sini. Jangan waktu create langsung nambah label, nggak bisa bakalan. Biasanya harus merhatiin waktu kita ngelakuin pull request, mau ngelakuin pull request itu ditambah labelnya dulu. Baru nanti diklik create pull request. Yang terlanjur nggak apa-apa, nanti tak bantuin nambah satu-satu. Makasih Kak, maaf merepotkan. Nggak apa. Aku yang salah, sorry. Apa lagi? Sorry Kak, nanya partisipasi di Hacktober hanya pull request gitu Kak. Bener. Nanti kalian 4 kali kayak gitu. Baru nanti dapat kaos. Asalkan sih, Rek. Kalau di Hacktober itu karena waktu 2019 itu banyak yang ngelakuin pull request-nya itu kayak asal-asalan. Kayak nambah Lauren Ipsum dan lain-lain. Itu kalau bisa isinya pull request-nya itu kayak agak bermutu gitu loh. Nggak tahu, wis. Tapi kalau kalian belajar gini harusnya tetap diterima sih. Nah, nggak apa-apa kok. Mungkin kalian tambahi ini sih, file Java atau codingan lainnya biar bermutu lah. Tapi pokoknya aja nambah aneh-aneh. Bisa. Yo caranya cuma pull request tok, Rek. Kalian gitu 4 kali sama aja latihan. Terus gitu. Bakal dapat kaos. Kak, saya sudah pull request. Apa udah masuk Ilham Maulidin? Udah masuk ini. Nah, udah masuk. Git push-nya di press mana, Kak? Press-nya kamu bikinnya misal nama branch-mu itu tadi namanya apa ini? Tes 2 kan? Aku bikinnya. Jadi berarti aku git push-nya ke tes 2. Atau misal kalau aku di branch Nabila ya namanya Nabila. Tergantung branch-nya kamu bikin. Gitu. Aku harus tambah lagi. Ini dulu. Di sini nanti. Ini yang udah terlanjur tadi tak bantu nambahin Hacktober. Valkyrie Purek bisa cari repo yang pas Kak, yang isinya campur codingan. Jadi pintar-pintar cari repo yang isinya bukan proyek, tapi kumpulan codingan bebas. Kalau sudah di ACC, PR-nya sama yang punya repo baru menunggu merge dari pihak Hacktoberfest 2 minggu. Sih, nggak harus, setauku sih. Itu nggak harus nunggu di merge dulu sih, baru di ACC sama Hacktober. Jadi kayak pull request gini tok, itu langsung tetap dapat review kok. Jadi nggak harus nunggu di merge. Setauku sih. Kalau kalian ini mungkin mau nyoba di repo lain, mana ya? Bisa nyari repo bisa collab sama teman-teman WRI 9 atau mungkin ini kalian pakai repoku ini juga nggak apa-apa. Tak ganti dulu namanya. Hacktober 2021. WRI 2021. Oke. Ini, Rek. Nah. Diambil kayak. Ini, Rek, kalau misal kalian mau untuk joki sih ya push buat ini Hacktober
selain di WRI bisa di Repoku juga mungkin, atau sama teman-teman kalian gitu, nggak apa-apa, dari teman sekelas buat ininya gitu. Pokoknya setauku asalkan dia udah pull request itu udah di kok, udah di review. Soalnya aku kemarin gitu, yang tahun kemarin. Terus ada yang nanya lagi, pas mau pull request kok nggak ada opsi buat nambah label, Kak? Mau pull request atau udah pull request yo? Soalnya tadi itu waktu kan wait. Repoku mana? Tadi kan ini ada kayak compare and pull request toh. Waktu diklik itu ada opsi nambah label, itu di sebelah kanan. Kita kasih ini di sebelah kanan. Pas mau pull request loh ya, bukan udah pull request yo. Di sini ada opsi nambah label. Itu kalian bisa nambah. Tapi kalau misalkan nggak ada opsi ataupun nggak bisa nambah opsi, nggak apa-apa. Langsung create pull request saja. Nanti aku bantu nambahin label-labelnya. Kayak gitu. Punya saya udah atau belum, Kak? Ini sebenarnya bisa kalian cek sendiri ya, pull request-nya udah masuk apa belum lewat sini. Tapi buat punya siapa ini? Muizuddin Rifki. Ini udah masuk. Kayak gitu. Kita bantuin nambah satu-satu. Ada lagi karek. Bentar ya, Kak, sambil ini. Ini punya saya kok muncul kayak gini, git push origin log on file. Apa ini? Apa kira? Belum remote, Kak. Bentar, tak baca ya. Aku soalnya nggak pernah dapat error gini. Kalau nggak gitu, share screen dulu, aku mau lihat tadi gimana prosesnya. Yaudah, yang lain-lainnya kalau misal ada bingung langsung share screen aja ya. Ini tadi siapa yang tanya? Lupa aku. Mas Ahmad Rifki Fauzi. Nah, oke. Itu sebelumnya kamu langkah-langkahnya gimana? Kok moro-moro git push? Nggak ada scrollan nih. Udah sesuai langkah, Kak. Tapi tadi udah nyoba berapa kali tetap aja kayak gini. Kayak disuruh apa itu login gitu waktu Oh, disuruh login. di pas. Kalau disuruh login gini caranya. Tadi aku ngetik nggak ya? Aku kok lupa. Wait. Disuruh login ya. Disuruh login. Tulisan ini dulu. Coba ini dulu. Wait, mana ya? Hilang. Ah, ini. Nah, loginnya gitu. Git config, global username, bla bla bla. Coba dulu itu ya. Nanti kasih tahu udah bisa apa belum lewat chat atau ngomong sendiri. Ngomong langsung.
Wih, Kak, apakah nama Syafaat Akbar sudah ke-up? Tak cek dulu. Nah, ini udah. Syafaat udah muncul. Git remote GitHub, alamat GitHub. Nah, ini kalau misalkan masih disuruh remote, ini kayak langkahnya Mas Galih. Git remote @github. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Jangan malu ya, Eo. Aku kayak podcast sih lo ngomong dewe. Wait, aku tak tanya iki anak Mas Faris nggak ini? Mas Faris iki nanti videonya ditaruh di GitDrive apa YouTube ya? Oh ya, ditaruh di YouTube. Nah, YouTube-nya WRI. Oke. Ya Rek, nanti bisa dilihat di GitHub ya Rek. Di GitHub, di YouTube. Kalau misal mau review. Tadi mini kelasnya 7:30, udah jam 9. Kalian nggak keganggu Rek, malam ini apa malah belajar gini, bukannya ngafe atau apalah itu. Tapi corona sih. Nggak malam mingguan, Kak. Waduh, kenapa nggak malam mingguan? Nggak ada yang diajak malam mingguan, Kak. Tidak Kak, karena saya nolep. Wah, wibu sih. Jangan jadi wibu dong, biar nggak nolep. Nyantai Kak. Izin makan. Ya Allah, iya Mamo, gak usah izin. Nanti kamu mati loh kalau nggak makan. Mamo dulu. Ngerjain sambil makan, pokoknya ngerjain Rek. Nanti ini Rek, mini kelasnya udah tahu jadwalnya belum? Aku kok gak inget ya jadwalnya. Senin mau bel apa? Kok lupa ya jadwalnya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Senin mobile, Selasa UI UX, Rabunya web, gamenya Kamis. Nah, jangan dilewatkan, Rek. Soalnya mini kelas pertama. Mami hanya untuk orang kurang muat. Loh, maminya enak gini daripada sama gebetan. Loh, kenapa? Kok bisa enakan gini daripada sama gebetan? Kan enakan sama gebetan. Seneng-seneng. Mami hanya untuk orang lemah. Karena nggak ada gebetannya. Nyari dong lo Rek, JTI itu. Ceweknya banyak lo Rek, apalagi anak MI Rek. Makanya bentar lagi offline. Oh iya, tanggal 1 offline. Udah ada jadwalnya belum Rek? Teman-teman WRI 9. Offline-nya gimana jadwalnya? Belum dikasih tahu, Kak. Lu belum kalah terus. Kayaknya opo iki yang jauh-jauh. Kalau kemarin katanya dari sosialisasi itu minggu depan, minggu hari Senin itu mulai hari Senin besok. Itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali loh. Ih, kok dikit yo? Tak kira bakal banyak. Seminggu sekali lah, yang mending online Rek lah. Tak kira bakalan apa? Kan kalau kelas 1 itu kan prakteknya 2 tuh. AKP sama Daspro lah nggak salah. Tak kira ya dua-duanya gitu. Prakteknya cuma 1, yang praktikum Daspro. Ya Allah, kok saken. Gak apa-apa sih timbangannya. Mantap Kak, offline mepet maghrib. Oh, jadwalmu maghrib tau ibu, sore tau ibu. Apa kelasnya? Iya Rek, kalian kalau mini kelas offline iku nganu
Pulangnya bisa jam 9 malam kayak gini. Anu sih, lumrahnya itu selesainya setengah 9 kan, kalau yang tahun 2019 itu. Cuman biasanya pada nongkrong habis mini kelas, bisa sampai jam 11 gitu, kadang-kadang. Jadi enakan offline rek, bisa interaksi. Kadang kayak nanya-nanya tugas gitu, enak. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Entah tentang kuliah atau GitHub atau apa wes, apapun pokoknya. Ya, nggak sepi. Oh ini ya. Wait ya, bentar. Anu Rek, kalau misal nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin tak tutup dulu sesinya. Jadi kesimpulannya tadi, Git itu apa ya? Git-nya sendiri itu sebuah version control system yang intinya ini buat ngelola history. Kalau misalkan di Google Drive itu yang tadi ya kayak ada historinya perubahannya itu kapan. Terus wait. Nah, kayak gini. Jadi Git itu buat ngatur-ngatur ini nih. Kalau di GitHub itu wait, mana? Nah, ini nih riwayat lah. Version. Ini. Yang tugasnya mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan banyak orang maupun sendiri. Jadi Git sendiri ini bisa ngatur proyek buat sendiri maupun collab. Jadi kita bisa collab sama orang lain maupun ngerjain codingan sendiri. Terus kayak disimpan perubahannya pakai Git. Nah, terus kayak buat nyimpan codingannya itu bisa pakai GitHub, Bitbucket, GitLab, ataupun yang lainnya. Ini sistemnya mirip kayak Google Drive ataupun OneDrive dan lainnya. Terus buat ini coding dari awal, itu pertamanya kita bikin repo, terus git init, loading, add, commit, git push. Yang paling utama itu caranya gini, kalau ngoding dari awal. Kalau collab itu ada dua cara. Yang pertama itu pull request. Yang pertama itu default. Kalau misal kita nggak punya akses buat jadi kontributor yang lewat setting ini, terus kalau jadi kontributor yang di setting itu langsung git clone. Bedanya cuma default sama nggak default aja. Git fork sendiri ini fungsinya buat nyalin isi dari repository ke akun kita. Jadi kalau dari WRI, kalau kita fork itu ke akunku sendiri. Terus aku bisa ngedit codingannya sesukaku. Nah, kalau mau ngajuin perubahan ataupun kayak kita pengen codingan yang udah kita edit itu disimpan ke GitHub-nya WRI, itu kita lakukan yang namanya pull request. Mana tadi? Jadi kalau misal collab ini kita harus git clone dulu, terus
git branch sama checkout, baru kita ngubah codingannya yang di sini, baru kita git add commit push yang ini. Ini sing langkah paling harus kalian hafal ini, yang add commit push ini. Nanti kalau misal bolak-balik ngerjain, itu udah enak lah. Ini kalau misal coding sendiri, ini pakai git init add commit remote push itu. Terus ada shortcut buat kita biar nggak nulis gini, itu pakai ini git checkout branch kayak gitu. Terus setelah kita ini ngelakuin commit push yang ini, itu kita harus nanti bakalan muncul kayak compare and pull request. Jadi kita kayak pull request ke WRI tadi, baru nanti kayak diklik create pull request. Terus nanti pull request-nya bakalan muncul di sini. Kayak gitu. Mungkin sebelum tak tutup ada yang ditanyakan lagi nggak? Atau misalnya udah paham atau lagi coba atau lagi review, kasih emot tepuk tangan gitu. Yang bingung pakai kaget tadi. Dua orang. Baru 2 orang dong. Oke wes, mungkin kalian harus ngantuk juga, Rek. Tak tutup ya. Kalau gitu, ini nanti buat sesi GitHub-nya bakalan diupload di YouTube-nya WRI di sini. Bentar, tak kasih linknya. Bakalan diupload di sini. Untuk WRI. Nah, nanti kalau mau review atau lakuin hal lain bisa lihat di situlah. Atau mungkin kalau butuh referensi tambahan, aku saranin di web programming Unpas sih. Itu bagus deh. Kita kasih referensi mungkin. Referensi lain. Bisa dilihat di situ. Gitu, Rek. Oke. Nanti kalau masalah videonya udah tak-upload, aku kasih tahu lewat grup lah. Kayak gitu. Oke, mungkin aku tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rek. Waalaikumsalam.